lanjut Pemprov sendiri Pak untuk penolakan gereja? Ya tidak boleh, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang punya sikap perilaku seperti itu. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila. Semua agama kita akui di sini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan wajib bagi pemerintah untuk melindungi, juga masyarakat ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam hal menjaga harmonisasi di provinsi. Salam semuanya. Terjadi lagi penolakan pembangunan gereja di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman, Bapak Ibu semua, ini merupakan suatu hal yang barulah. Karena di Kalimantan itu jarang terjadi yang namanya penolakan pembangunan rumah ibadah, apalagi gereja. Karena di sana terkenal mereka membangun toleransi yang sangat baik. Tapi kenapa kali ini terjadi? Diduga bahwa ada oknum. Mereka ada oknum yang migrasi. Mereka dikabarkan dari pulau di luar Kalimantan datang dan mereka beragama Islam. Dan mereka lah oknum inilah yang menolak pembangunan gereja. Apakah ini dibiarkan terus? Nanti dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana bupatinya langsung turun tangan. Dan juga wakil gubernur. Wah, luar biasa ya. Sampai Pak Permadiarya pun memberikan atensi untuk mereka. Luar biasa. Dan mari kita tonton video-videonya dari Bupati dan juga nanti dari Wagub. Mari kita tonton video ini. Tadi disinggung Pak Wagub. Tadi pagi Pak Wagub sudah saya instruksikan kepada Pak Sekda. Begitu saya di grup dan ada beberapa tokoh masyarakat mengirim surat dari forum RT Desa Kapur, itu langsung kita tindak lanjuti. Dan hari ini forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta camatnya kami panggil. Saya ingin tegaskan, tidak ada tempat dan ruang kepada kelompok maupun siapapun orang per orang yang anti toleransi atau intoleransi. Nggak ada ruang. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Kabupaten Kuburaya ini sudah sangat harmonis. Baik sinerginya antar umat suku maupun antar umat beragama. Maka saya akan berikan peringatan secara tegas dan keras. Dan siang ini kami sudah tindak lanjuti hal itu. Maka saya berharap juga masyarakat untuk tetap dingin, tetap sejuk, percayakan kepada pemerintah dan kita pastikan akan kita atasi bersama nanti. Seperti itu Pak, adanya dokumen yang dibuat oleh Capil untuk penjualan anak itu kan katanya dari Kuburaya Pak. Nanti kita akan dalemin, saya baru mendengar, akan dalemin, saya akan cross-check, tetapi yang pasti ketika terjadi perdagangan atau penjualan bayi itu jelas sudah bertentangan dengan hukum. Maka tentunya kita akan komunikasikan dengan aparat penegak hukum. Kemudian karena ini hal yang sensitif berkaitan dengan intoleransi atau anti toleransi yang dikeluarkan itu RT lagi loh. RT itu, bayangin. Makanya ini yang saya harus segera sikapi. Saya hanya mengingatkan bahwasanya konstitusi itu menjamin tentang kebebasan umat beragama untuk melakukan peribadatannya secara tenang, secara damai. Supaya ibadahnya itu tenang damai, maka ibadahnya ada di rumah ibadah. Gitu loh, rumah ibadah. Maka sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Semangat ini. Maka saya akan seriusin. Maka setelah nanti Ramadhan, saya udah. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersama Forkopimda dan Pak Wabub, teman-teman DPRD juga hadir. Ini bentuk responsif kami
sebagai penyelenggara negara, sebagai aparat pemerintah yang menyikapi dengan viral dan membuat gaduh tentang surat penolakan. Surat itu memang ditujukan kepada kepala desa, ya, yang dibuat oleh para forum RT. Perihalnya tentang penolakan pembangunan gereja. Nah, saya katakan sebenarnya itu sudah masuk kategori intoleransi, Masuk, Pak. ya, anti toleran. Bahwasanya kemudian di situ menyikapi tentang surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sangat disayangkan kenapa harus sampai mengeluarkan tertulis yang akhirnya itu membuat gaduh. Maka saya menyikapi bahwasanya saya tegaskan berulang kali, selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonius? Betul. Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi. Pak Antonius, betul nggak? Betul, betul. Betul. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan. Bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah, tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga dengan tegas menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat. Begini loh, udah cukup. Suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat ini sudah cukup. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah lagi. Yang namanya orang datang, bilang kita, tidak kita minta apa ada yang datang diam-diam. Mana kita tahu? Ada yang datang diam-diam. Tidak lewat transmigrasi. Mana kami pemerintah ini mampu hitungnya? Mana Pak Bala bisa mendeteksinya? Siapa yang datang ke kampung ini, siapa datang ke kampung ini dari pulau lain, itu tidak bisa kita larang. Ada yang datang. Tetapi saya bukan hanya menolak Bapak Ibu, tetapi juga saya akan memberikan solusi. Kita tidak bisa nolak-nolak tapi tak ada solusi. Biar anggaran transmigrasi juga masuk ke kita duitnya. Duitnya mau saya, orangnya tidak mau. Duitnya saya mau. Yang disahkan oleh Komisi 5, tolong duitnya bawa sini. Tujuannya apa? Saya ingin pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, kita data. Warga kita masih banyak yang belum punya tanah. Warga kita masih banyak yang belum punya pekerjaan di Kalimantan Barat ini. Itu yang kita relokasi ke tempat yang direncanakan oleh pemerintah untuk transmigrasi. Yang tidak punya tanah, tidak punya kerjaan, nah kita pindahkan ke situ. Supaya duit itu bisa kita pakai dari pemerintah pusat. Bukan mendatangkan dari luar. Kalau dari luar, saya tolak. Namanya konstitusional itu.
bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan melakukan peribadatan dengan tenang dan tentram. Ini coba kita pegang teguh gitu. Makanya ketika bertolak belakang dengan undang-undang akan berhadapan dengan hukum. Negara kita negara hukum. Pak Kapolres, itu. Saya ingin tegaskan, tidak ada tempat dan ruang kepada kelompok maupun siapapun orang per orang yang anti toleransi atau intoleransi. Nggak ada ruang. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Kabupaten Kuburaya ini sudah sangat harmonis. Baik sinerginya antar umat suku maupun antar umat beragama. Maka saya akan berikan peringatan secara tegas dan keras. Dan siang ini kami sudah tindak lanjuti hal itu. Maka saya berharap juga masyarakat untuk tetap dingin, tetap sejuk, percayakan kepada pemerintah dan kita pastikan akan kita atasi bersama nanti. Kabupaten Kuburaya yang kita cintai ini menjadi sebuah kabupaten yang maju di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang punya sikap perilaku seperti itu. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila. Semua agama kita akui di sini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib bagi pemerintah untuk melindungi, juga masyarakat ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam hal menjaga harmonisasi di provinsi. Ini keren banget, sumpah. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Berawal dari beredarnya surat yang ditulis oleh para RT dari Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang isinya menolak gereja Katolik Paroki Santo Agustinus di Desa Kapur mereka. Pak Sujiwo, Bupati Kuburaya, langsung gerak cepat. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta camatnya kami panggil. Pak Sujiwo juga berjanji akan kawal dan pembangunan gereja harus tetap berjalan. Saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan. Pak Sujiwo, Anda keren, Pak. Pak Sujiwo berani hadir memastikan hak ibadah untuk umat minoritas. Salut, Pak. Anda adalah sosok pimpinan yang diperlukan bangsa saat Kristen fobia begitu marak di negeri ini. Semoga Pak Sujiwo bisa jadi suri toladan, bisa jadi contoh untuk pemimpin daerah lainnya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Langsung pemimpinnya turun tangan dan ditolak tegas. Bahkan yang mereka cari adalah oknumnya itu loh. Sampai didapat, dan bagi saya ini luar biasa. Sampai tadi kan Pak Permadi Arya memberikan jempol untuk Bapak Bupatinya, apalagi untuk Pak Wagubnya ya. Luar biasa banget lah. Oke, mari kita tonton bagaimana juga mereka memperjuangkan secara khusus untuk Pemda atau apa gitu istilahnya lah. Di Kalimantan Barat, bagaimana mereka memperjuangkan supaya ini tidak terjadi lagi. Dan juga tanggapan-tanggapan lainnya dari beberapa masyarakat. Ada sekitar 2 nanti saya ambil. Mari kita tonton videonya sampai selesai. Saruga, bahasa ingat Kak Dimata, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Kuburaya beserta Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, Kapolres dan Dandim saya mewakili. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Jadi dari awal saya juga sudah dengar dari paparan dari kepala desa, kemudian kepala dusun berkaitan dengan penolakan pembangunan gereja. Kemudian dari Pak Bupati sampaikan bahwasanya karena ada aturan dari pemerintah atau regulasi. Cuman yang saya sayangkan, kenapa itu termasuk arogan itu berkaitan dengan penolakan pembuatan gereja itu ya. Karena kalau saya pikir Kalimantan ini Pak, ini Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Artinya kita ini kan majemuk di sini, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Bagaimana kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi seperti ini terjadi. Jujur, saya kena kejar-kejar masyarakat.
mulai dari Kabupaten Landak, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu. Bagaimana Kuburaya itu, Pak Iwan? Artinya ada sesuatu yang salah. Jadi di sini yang perlu saya tegaskan, saya minta perhatian dari Bupati, kemudian dari Wakil Bupati, bagaimana solusinya berkaitan dengan pembangunan gereja yang ditolak ini. Karena tadi kan udah jelas, udah dibuat perjanjian, kemudian udah di DP 980, itu harga fantastik. Artinya kan udah ada kesepakatan sebenarnya. Cuman karena berkaitan dengan aturan regulasi pemerintah tadi, sehingga perlu tanda tangan kemudian dari warga, kemudian pengurus RT RW sampai ke dusun, sehingga itulah jadi mengganjal. Tapi apa gunanya ketika berkaitan dengan tanah tersebut dari DP? Artinya kan ada persetujuan di situ. Saya sih mau memaklumi betul yang dikatakan Pak Wakil tadi. Contoh di dapil saya kan Sungai Ambawang, Lingga, Kore, Pancaroba, Teluk Bakung. Alhamdulillah, puji Tuhan, masyarakat kami sangat majemuk dan aman, tidak ada masalah seperti ini. Saya sangat menyayangkan, walaupun bukan dapil saya menyayangkan sekali adanya masalah seperti ini. Saya sudah termonitor semua daerah, konfirmasi ke saya semua. Bagaimana Pak Dewan? Desakan-desakan dari masyarakat, akar rumput, mereka semuanya kecewa. Bahkan mereka mau turun tadi Pak, jujur Pak, saya tahan Pak. Ada beberapa organisasi pemuda daya itu mau turun, saya tahan. Kamu harus menghargai saya bilang. Saya ada di DPRD Kabupaten Kuburaya, malu saya ketika kalian berbuat onar di Deskap. Saya tahan. Jadi gini Pak, yang saya tekankan Pak, tadi kan Bapak sudah bilang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi masalah ini. Artinya saya minta solusi aja Pak dari Pemda Kabupaten Kuburaya untuk menyikapi kalau misalkan lahan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat. Ya, kita mau ngomong apa kan? Karena tadi dibilang yang mana yang mayoritas, yang mana minoritas. Artinya kan ya boleh dikatakan susah juga kita nyampaikan. Artinya masyarakat yang di lapangan luas kan dia merasakan ada diskriminasi di situ Pak. Ya kan? Bukan berkaitan dengan berapa ramai jemaatnya, tapi di sini udah mencerminkan intoleransi sebenarnya Pak. Dan saya berharap juga dengan adanya mediasi atau audiensi seperti ini, saya berharap ada penekanan dari Bupati berkaitan dengan oknum, ya Pak Dusun ya, yang buat surat pernyataan tersebut. Ini banyak yang dibawa Pak, minta sanksi Pak, minta disanksi Pak. Saya hanya menyampaikan di forum yang terhormat ini. Seluruh masyarakat adat minta sanksi Pak. Bapak disanksi. Nah itu kembali lagi dengan kebijakan Bupati lah. Karena selaku pemangku kebijakan di Kabupaten Kuburaya. Saya juga pusing Pak, ngurus ini Pak. Tiba-tiba tadi malam saya telepon sana sini, Pak Dewan tolong ini diproses, kalau nanti saya koordinasi dengan Bupati, saya bilang. Kalau di dapil saya Sungai Ambawang aman-aman ya Pak. Tapi yang dari Ambawang itu malah mau ke sana Pak, ke Deskap Pak. Ada apa sebenarnya? Kami di sini bagus-bagus ya. Semua etnis itu bergandengan tangan, aman Pak. Jadi harapan saya dengan Pak Bupati berkaitan dengan solusi lokasi, kalau memang itu tidak disetujui oleh masyarakat, ya itu dikembalikan bagaimana solusinya sehingga pembangunan gereja yang di Desa Kapur bisa realisasi Pak. Karena di Desa Kapur tersebut jumlah jemaat Katolik itu kurang lebih 1000 Pak. Jadi saya terpanggil di sini karena mewakili masyarakat adat, mewakili agama Katolik, walaupun bukan dapil saya hadir ini Pak. Karena saya ingin menyejukkan situasi dan kondisi. Jangan sampai pada saat hari ini ulang tahun yang ke-18 Kabupaten Kuburaya, tetapi bertolak belakang dengan apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini Pak yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino Bacura Minta Saruga Basengat Kak Iwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bacura Minta Saruga Basengat Kak Iwata. Kita bersyukur punya Bupati di Kuburaya respect terhadap ini. Jadi pada hari ini Bupati akan menindaklanjuti dari awal sampai akhir bahwa pembangunan gereja
di daerah Kapur akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk teman-teman daerah, dengan mendengar informasi ini jangan lagi merasa gundah, ya. Bahwa kita percaya kepada bupati kita dan kepada wakil Pak Supriyanto. Saya perwakilan dari Borneo Bangkwe Rajang, pasukan merah di bawah pimpinan Pak Alhamdulillah dan bersama rekan-rekan semua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Harus. Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Hari ini lawyer muda Kalbar bersama keluarga besar dan tim menghimbau sekaligus menyatakan sikap merespon terkait beredarnya surat yang dibuat, ya, surat yang dibuat oleh para RT yang ada di Desa Kapur di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kalbar adalah provinsi yang sangat beragam, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga stabilitas, menjaga nilai-nilai keberagaman, kami meminta kepada Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar, Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya agar cepat tanggap serta aparat penegak hukum untuk segera, ya, melakukan penangkapan maupun penahanan agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah yang preventif. Jangan karena ada oknum-oknum yang merasa mayoritas, yang merasa preman, jadi tidak dibenarkan bagi ormas mau agama apapun yang berlaku diskriminatif di Provinsi Kalbar. Oleh sebab itu, terkait isu ini, apabila tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, maka kantor hukum Lawyer Muda Kalbar akan segera membuat laporan polisi di Polda Kalbar. Kebebasan beragama itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, kita semua harus menjaga nilai-nilai keberagaman ini. Jangan sampai masalah kelam, kejadian masa lampau itu terulang lagi yang berdampak terhadap masyarakat banyak. Jadi untuk oknum-oknum RT yang diskriminatif, kita meminta kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah untuk segera memberikan tindakan tegas, ya, untuk segera memberikan pelajaran agar jangan sesekali melakukan diskriminatif, apalagi untuk melakukan penolakan tanpa terkecuali. Mau itu agama Muslim, mau itu agama Kristen, mau itu agama Katolik, kita sudah sepakat sama-sama kita menjaga keberagaman, keberlangsungan, nilai-nilai yang sudah kita jaga selama puluhan tahun ini. Oleh sebab itu, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sujiwo sudah melakukan beberapa langkah untuk mencegah. Tetapi kita tidak mau melihat bahwa hanya cover doang. Kita ingin melihat bahwa gereja yang akan didirikan itu nanti tetap menjadi hal yang urgen, hal yang patut untuk dikawal oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
Harus merdeka. Udah. Pontianak dah ini dah. Udah ketularan dah intoleran nih. Aduh, hai. Kita ada lihat ini belum nih? Coba kita lihat ya. Ngakak aku baca surat itu, ngakak aku. Di situ yang aku ini ya, garis bawahi, menjaga kerukunan dan kenyamanan. Karena mayoritas itu orang Islam. Apa yang buat ini, Pe? Yang buat kita terganggu tuh apa? Apa kita nih? Orang yang beribadah. Nak bikin paroki segala macam, bikin ini. Kita yang ini. Ini sekelas bupati nih. Sekelas bupati, Pe. Sekelas bupati ini, kau dengar kan nih? Dia ngomong apa nih? Saya ingin tegaskan, tidak ada tempat dan ruang kepada kelompok maupun siapapun orang per orang yang anti toleransi atau intoleransi. Nggak ada ruang. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Kabupaten Kuburaya ini sudah sangat harmonis. Baik sinerginya antar umat suku maupun antar umat beragama. Bahwasanya konstitusi itu menjamin tentang kebebasan umat beragama untuk melakukan peribadatannya secara tenang, secara damai. Supaya ibadahnya itu tenang damai, maka ibadahnya ada di rumah ibadah. Gitu. Nah, kau dengar tuh, sekelas ini, bupati ngomong kayak gitu, kau dengar tuh. Aku tahu nih, kalau yang kayak di ini kan, kayak di Pulau Sanak tuh kan nih, orang bangun ini dirisukan, orang dibangun ini dirusukan, apa segala macam ya kan. Kena yang pengajian, berkedok pengajian nih, tapi joget-joget gini. Yang panutannya joget-joget, ya kan? Yang panutannya ini orang jualan ST dibilang goblok. Mau ngikut kayak gitu kalian tuh? Astaga. Malu aku. Aku nih muslim nggak malu aku, Be. Asli malu aku. Benar-benar malu aku. Nabi kita nih, Be. Nabi panutan kita nih, junjungan kita nih, Nabi Muhammad SAW nih. Tak ada kayak gitu. Tak ada. Kau carilah. Ada Nabi kita nih melarang agama lain untuk ini bangun tempat ibadahnya. Tak ada. Kita nih apa? Jangan mentang-mentang kita nih mayoritas, kita mau semena-mena sama minoritas. Jangan kayak gitu. Be smart lah, tolonglah ya. Indonesia nih bakal maju kalau SDM-nya open-minded gitu. Ingat toleransi. Kita ini Pancasila ya kan? Pancasila. Di bawah burung Garuda itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ingat. Kita berpikir. Apakah aku ni salah atau apa? Aku sih aku tidak membela agama-agama lain, tidak aku membela, Be. Menurut aku semua agama tuh mengajarkan hal yang baik. Sama semua. Kadang nih yang bikin hancur agama nih, tahu tak kau? Oknum. Yang mengatasnamakan agama. Banyak. Malu aku, asli malu aku. Dah selebih tak ada lagi yang pengen aku sampaikan. Tolonglah ya kita sesama sebagai umat yang beragama, tolonglah. Inilah kita ya. Berpikirlah kita dengan otak yang dingin, berpikir dengan otak yang inilah ya. Janganlah kayak itu. Jangan kayak di Pulau Sanak ya, tolonglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, ingat itu. Kita kali yang lagi ibadah kekerasan gak aman lah, kok ini penolakan pendirian gereja dengan alasan demi keamanan bersama lah. Kayaknya kalau lagi ibadah tuh Natal gitu ya, suka ada tuh bapak polisi yang lindungin kita, yang jagain kita. Tapi aku juga bingung sih, jagain dari apa gitu loh. Emang akan ada peristiwa apa, posibilitas apa yang akan terjadi gitu. Jadi kayaknya kita gitu ya, kadang ngerasa gak aman waktu lagi ibadah. Lah kok ini ketika mau didirikan gereja, lingkungan tersebut ngerasa tidak aman dari apa nih? Apakah pernah ada kasus-kasus apa gitu? Karena setahu aku sih kasus-kasus yang terjadi itu kebanyakan justru korbannya kita nih lagi ibadah nih. Emang gak kasihan sama kita nih yang kalau mau ibadah aja sulit. Apalagi dulu ya, gereja tuh susah banget dapat izinnya untuk mendirikan gereja gitu. Kadang ada beberapa gereja tuh yang butuh waktu bertahun-tahun loh baru dapat izinnya gitu. Jadi sekarang kalau udah dapat izinnya terus di demo juga nih sama lingkungan sekitar, kayak bingung kita mesti gimana nih kalau ibadah nih. Apa hak ibadah itu cuma boleh di kalian aja gitu, kita kalau ibadah apa gimana nih? Coba dong di komen-komen. Ya teman-teman, begitu ya kira-kira. Ketegasan itu harus. Jangan sampai Kalimantan itu, apalagi Kalimantan Barat, yang sebelumnya sudah damai-damai, mereka nyaman, mereka aman, tapi dibilang menolak. Tujuannya apa? Supaya nyaman. Lah mereka aja udah nyaman kok. Mereka udah rasakan bagaimana kenyamanan hidup berdampingan dengan pluralnya itu loh, dengan berbagai macam budaya, suku, agama. Mereka aman dan damai sejahtera di sana.
Tapi kenapa dengan keberadaan oknum ini mengatakan bahwa ditolak karena nggak ada aman? Omong kosong kan gitu. Dan bagi saya di berbagai tempat yang lainnya, bupati, wakil gubernur, dan juga mereka-mereka yang mengambil bagian dalam menindaklanjuti kasus ini patut dicontoh oleh berbagai pemimpin di daerah manapun. Patut dicontoh, dianjungin jempol untuk mereka, diberi pujian, dan ya supaya ini terus menerus. Jangan dibiarkan orang-orang yang intoleran itulah. Karena oknum-oknum ini merusak negara. Oknum-oknum ini merusak apa yang sudah ada sebenarnya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Demikian aja video kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Shalom.